Shalom, selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung dalam ibadah pengisian kita malam hari ini. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Meskipun keadaan kita berjarak, namun kita tetap memiliki kerinduan yang sama, yaitu haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sembari kita menunggu teman-teman yang lain dapat bergabung, saya mengajak teman-teman, Abang PKK silakan mengajak AKK-nya, dan yang AKK silakan mengajak PKK-nya. Dan sembari juga kita menunggu teman-teman yang lain, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah bergabung. Saya ingin bertanya, bagaimana pergumulan teman-teman dalam menantikan jawaban doa? Saya ingin bertanya kepada Hertika Marbun, kira-kira bagaimana pergumulan Hertika Marbun dalam menantikan jawaban doa? Kalau untuk saya pribadi, dalam perjalanan berdoa, bersyukur, setiap aktivitas yang dikerjakan tetap berotoritas dan mengandalkan Tuhan secara pribadi. Itu aja sih. Makasih. Oke, kalau dari Kak Dewi Kesuma Sitorus, kira-kira bagaimana sih Kak pergumulan Kakak dalam menantikan jawaban doa itu? Shalom. Sebenarnya kalau dari saya, pergumulan perjalanan doa saya itu, dalam perjalanan doa saya itu sering jatuh bangun gitu, Kak. Baik, memang secara manusiawi kita sering mengalami hal itu. Kita jatuh dengan tidak sabarnya menantikan jawaban doa. Namun dalam Yesaya 56 ayat 7 dikatakan, akan ku bawa mereka ke gunungku yang kudus. Di mana di sini sebuah inisiatif Tuhan untuk membawa kita dalam sebuah perjalanan untuk menjumpai Dia sendiri. Dan perjalanan menuju gunung kudus Tuhan itu adalah sebuah perjalanan yang bahkan mendapatkan kesukaran. Saya yakin di antara kita ada yang pernah naik gunung. Naik gunung bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh tekad dan kepercayaan diri yang kuat untuk sampai ke puncak. Dalam setiap langkah kita, pasti mengalami naik turun untuk mencapai puncak tersebut. Dan ini menjadi beban tersendiri bagi kita. Kadang kita bersungut-sungut dan tidak sabar untuk sampai ke puncak. Seorang pendaki sejati adalah seorang pendaki yang tidak ingin memutar kakinya sebelum ia mencapai tujuan. Ia tetap berjalan meskipun lelah, beristirahat secukupnya dan tidak terlena dalam nikmatnya angin. Begitu juga kita sebagai anak Allah, dalam perjalanan kita, perlu kita sadari bahwa Allah sedang menyiapkan kita untuk menjawab setiap doa kita. Ia merindukan kita untuk berjalan dalam segala kondisi kita, sehingga semakin hari kita semakin menyerupai Kristus dalam hidup kita. Malam hari ini tema kita sangat menarik. Tema kita malam hari ini adalah The Praise Your Name, di mana tema ini akan dibahas secara tuntas oleh pembicara kita, Kak Dewi Tarigan. Shalom Kak, selamat melayani. Dan tidak lupa juga saya memperkenalkan rekan saya sebagai pemusik pada malam hari ini, ada Bang Firman Marbun, dan saya sendiri, Umi Sitorus. Baiklah, untuk memulai ibadah pengisian kita pada malam hari ini, mari kita nyanyikan pujian kita, Engkau Baik, dan dimedley dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersuka di depanmu.
Saat ini mari kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju kepadanya. Mari nyatakan segala kerinduan kita dalam doa. Doa adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Bahkan doa merupakan bukti sekaligus pengakuan akan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan selalu ada di sana, menemani dan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Setiap usaha dan karyamu hari ini, bawalah dalam doa. Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kita mampu bersabar, Tuhan mampu memberikan jauh lebih dari apa yang kita minta. Bersyukurlah dan bertekunlah di dalam doa. Karena Tuhan itu sungguh baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Saat ini Yesus, kami ingin memulai ibadah kami ini Bapa. Mari Engkau yang hadir dalam setiap hati kami Yesus. Engkau yang menuntun jalan ibadah kami ini Bapa. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa Bapa secara terkhusus buat pembicara kami Bapa, ada Kak Deli Tarigan. Mari Tuhan Engkau yang menuntun hamba-Mu ini Bapa. Biar setiap firman yang disampaikan kakak kami ini Bapa, mampu kami terima dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Bahkan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat kami, setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pada malam hari ini Bapa, untuk melayani dalam ibadah pengisian kami ini. Mari Tuhan Engkau lihat setiap hati kami Bapa. Mari Engkau lihat setiap kerinduan kami Yesus. Engkau yang hadir dalam setiap pelayanan kami Bapa. Agar setiap pelayanan yang kami naikkan, itu semua guna hormat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat setiap AKK PKK Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini Yesus. Mari Engkau yang menggerakkan hati mereka Bapa, agar mereka memiliki kerinduan yang sama untuk bersama-sama mengikuti ibadah pengisian kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami yang ada dalam room ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau berkati juga Bapa setiap peralatan yang kami gunakan. Secara terkhusus kami juga berdoa Bapa untuk setiap jaringan kami, dimanapun kami berada, kiranya Engkau yang memberkati setiap jaringan kami Bapa. Agar ketika kami mengikuti ibadah ini, tidak ada satupun yang terlewatkan. Bahkan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ini Yesus. Mari Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap tingkah laku kami yang selalu mendukakan hati Tuhan. Yesus, kami berdoa Tuhan. Kau yang campur tangan bagi bangsa kami ini. Selamatkan bangsa kami ini Bapa. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, terkadang kita berlaku tidak setia dan menyimpang dari jalan Tuhan. Dan terkadang kita jauh lebih mengikuti pemikiran kita sendiri, yang akhirnya kita hanya mendapatkan kekecewaan. Namun dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Benar, hanya Yesuslah jalan satu-satunya ketika semua beban hidup kita terasa berat. Mari datang kepadanya dan curahkan semua isi hatimu. Percayalah, hatimu akan terasa damai dan bebanmu akan terangkat.
Mari nyatakan penyerahan kita. Tenanglah kini hatiku, kita bernyanyi. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Deli Tarigan untuk membawa kita larut dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hanya di dalam Engkau saja hati kami tenang. Hanya di dalam Engkau saja kami mendapatkan arti hidup, bahkan mendapatkan kekuatan, pengharapan, penghiburan. Sebab Engkau Allah yang menjadi sumber segala sumber dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang menjadi pokok anggur. Dan kami adalah ranting-rantingnya. Tuhan, ada banyak pengajaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Agar kami dapat memahami bahwa tanpa Yesus, hidup kami sia-sia. Tanpa Yesus, hidup kami gersang, hampa dan kosong. Tidak punya pengharapan. Bapa, terpujilah Engkau, Allah yang menjadi Tuhan dan Tuhan dalam hidup kami. Allah yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan. Allah yang telah memahkotai kami dengan kemuliaan-Mu. Memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Sehingga sebagai manusia berdosa kami tidak tahu bagaimana berdoa. Tetapi Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan. Menyempurnakan doa kami di hadapan Bapa di surga. Bapa, Allah manakah yang seperti Engkau? Allah manakah yang dapat disetarakan seperti Engkau? Betapa sempurnanya Engkau Yesus di dalam menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dalam rangka penyelamatan. Dalam membuat kami untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Semuanya oleh karena anugerah. Pada saat ini Tuhan, kami mau kembali mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Lawatlah mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan. Bukakanlah pengertian-pengertian mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh duduk tenang seperti Maria di bawah kaki Tuhan Yesus. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setelah selesai ibadah ini Tuhan, kebenaran-Mu disampaikan. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengar ini, menjadikan doa, menjadi kesukaan, menjadi kesenangan, menjadi prioritas, menjadi bagian dalam hidup mereka. Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mengikat segala kuasa penguasa kegelapan roh jahat dan setan mencoba mengacaukan pikiran kami, menghalangi pendengaran kami akan firman Tuhan, memutarbalikkan firman Allah. Apapun kelicikan-Mu, kami patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhaknya, Engkau tinggalkan kami. Kami mau bersekutu dengan Allah Bapa Surgawi, menikmati kasih-Nya, hadirat-Nya, kuasanya, firman-Nya. Mari Tuhan, nyatakanlah kebesaran-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas sederhana ini. Kuduskanlah untuk kemuliaan-Mu. Jadikan saluran berkat Allah bagi saudara-saudaraku ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, sehat semua ya. Terpujilah Tuhan kalau hari ini kembali kita boleh bersekutu bersama.
Tadi sudah ada pendahuluan dari MC yang mencoba melihat pemahaman pengertian daripada kita semua yang dengan memberikan pertanyaan, bahkan memberikan satu ilustrasi gunung ya. Tetapi satu hal yang bisa kita tahu bahwa doa itu juga merupakan suatu perjalanan. Mengapa? Karena di dalamnya ada penantian. Karena di dalamnya ada harapan-harapan, kerinduan-kerinduan yang hendak kita miliki, ya kan? Mau jadi apa, bagaimana ke depannya, masalah teman hidup, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, itu semua dituangkan dalam doa. Makanya saya katakan ada suatu perjalanan, suatu penantian, di mana di dalamnya kita teruji dan diuji. Apakah kita ngeyel, ngotot untuk doa kita dijawab? Ketika tidak dijawab, lantas kita menjadi tawar hati. Karena memang waktunya Tuhan itu nggak sama dengan waktu kita. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, nggak ada yang sulit untuk menjawab setiap doa kita. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita, kesungguhan, keseriusan, ketaatan kita. Makanya dikatakan bagaimana sikap kita di dalam menanti jawaban doa kita. Apakah kita jatuh bangun? Apakah kita tawar hati? Apakah kita menjadi bosan? Apakah kita menjadi, udahlah, nggak ada itu, nggak dijawab-jawab udah aku. Toh ya mak, ya kan? Sehingga dia mengandalkan kekuatannya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jawaban Tuhan itu kita sudah tahu ada 3 ya. Iya, tidak, tunggu dulu. Iya, tidak, tunggu dulu. Saya memberikan pengertian ini seperti seorang anak 5 tahun yang ulang tahun, bapak sama papanya dibawa ke mall atau ke toko ya untuk beli hadiah. Dia sangat suka dengan kamera Canon ya yang sangat mahal itu. Dia bilang ini Pak, ini untuk saya. Tapi bapaknya dia enggak boleh. Lalu bapaknya pergi, anaknya ini nangis sampai berguling-guling, dia gendong, dia bawa. Itu Pak, dia nangis sekali minta tustel itu, kamera itu. Bapaknya kasih yang lain. Memang anak-anak kan nangis ya, tapi akan berhenti juga. Ketika si anak ini berumur 17 tahun, dia dapat hadiah, Sweet 17. Dia dapat hadiah dari papanya, silakan buka nak. Ketika dibuka, wow, dia masih ingat, ini kan kamera yang aku minta kemarin. Kenapa dulu bapak nggak kasih, kok sekarang baru dikasih? Bapaknya bilang apa? Kalau aku kasih dulu, sebentar aja udah rusak kau bikin, aku nggak tahu kamu menggunakannya. Tapi sekarang papa percaya kau sudah dewasa, kau sudah ngerti, udah tahu, makanya diberikan. Kira-kira seperti itu jawaban doa daripada Tuhan. Mengapa lama dijawab doa? Ya tanya diri sendiri. Jangan-jangan belum siap dan tidak mempersiapkan diri. Ya, makanya saya suka dengan satu istilah, siapkan ladangmu, hujan turun. Siapkan ladangmu, hujan turun. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, doa digambarkan adik tadi, MC tadi, seperti orang yang naik ke gunung. Ada prosesnya untuk dia sampai ke puncak. Ketika di awal mungkin dia bersemangat, tapi ketika mulai di pertengahan sampai mulai ke atasnya, begitu banyaknya batu-batuan, cadas yang licin, apalagi banyak tantangannya, belum lagi kala jengking, ular dan lain sebagainya. Mulai dia kecet kali ya. Kok banyak kali tantangannya ini? Sebelum aku berdoa nggak kayak gini hidupku. Makin aku dekat sama Tuhan, makin besar tantangan. Apa Tuhan yang kasih tantangan itu? Iblis tidak mau saudara sampai ke puncak. Iblis nggak mau saudara berpengalaman dengan doa itu. Sebab nanti kalau berpengalaman kau kuat. Maka iblis membuat berbagai tantangan, cobaan, godaan untuk kau berhenti. The praise journey, ya kita lihat kembali di sini. Apa sih artinya doa itu? Sedikit saya singgung. Mungkin banyak pemahaman tentang doa. Ada orang berkata doa itu denyut jantung, seperti nafas. Ya kalau nggak bernafas mati. Kalau denyut jantungnya nggak berdenyut lagi mati. Apa artinya ini? Kalau kita nggak berdoa otomatis mati, rohaninya mati. Makanya setan nggak mau saudara berdoa. Setan akan halangi terus. Karena kalau kita setia berdoa, maka kita akan menang. Doa itu semacam perang. Identik dengan perang, peperangan rohani. Nah doa bukan jimat loh. Doa bukan garansi. Doa bukan pelampiasan sesaat. Tetapi dia adalah persekutuan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan.
bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa ini, kalau dikatakan persekutuan atau bercakap-cakap dengan Tuhan, itu sesuatu yang indah. Ya bayangkan kalau ketemu dengan orang yang kita cintai. Ya, bersekutu, berdoa, cakap-cakap. Kadang-kadang lupa waktu ya kan. Masa jumpa sama Tuhan yang mengasihi kita, yang kita katakan aku mau cinta Yesus selamanya, tapi 5 menit pun kita nggak tahan. Doa merupakan berkat istimewa loh. Karena doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Saudara nggak perlu ke Gunung Simanuk-Manuk, saudara nggak perlu ke tempat-tempat tertentu untuk berdoa. Saudara nggak perlu bayar mahal-mahal untuk pergi ke daerah, ke kota, untuk lebih dekat dengan Tuhan berdoa. Tuhan sudah berikan satu berkat yang luar biasa bagi kita. Itu dalam Ibrani 4:16 dikatakan apa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia. Menghampiri tahta karunia. Ini maksudnya apa tahta karunia? Keberadaan itu tahtanya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Hadirat Allah, kehadiran Tuhan. Ada Allah di situ, bertahta, mendengarkan setiap doa kita. Maka dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian. Tadinya kan takut. Banyak orang takut berdoa. Ketika disuruh berdoa, gugup. Apalagi kalau di kampung ya, para hari Kamis sekali. Nah barulah berdoa. Saudara Marbatuki dia udah yang lain lah dulu. Marbatuki, gagal kerongkonganku. Banyak alasan karena mereka gimana sih ada yang merasakan takut berdoa. Saudara, memang perlu takut berdoa karena kita berbicara dengan Raja di atas segala raja, pencipta dunia ini. Tetapi kenapa dikatakan kita marilah kita dengan penuh keberanian? Sebab Yesus telah mati untuk segala dosa kita. Yesus telah membayar lunas segala hutang dosa kita. Yesus berkata, siapa yang percaya kepada aku, kuberikan hidup kekal. Kumeteraikan dengan Roh Kudus. Kujadikan tubuhnya menjadi baik Allah. Kita ini menjadi baik, tempat kediaman Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita tidak ada lagi penghalang. Maka dikatakan tabir di bait Allah itu terbelah 2. Sudah boleh tembak langsung. Kenapa mesti takut? Bukankah dia Bapa kita, sahabat kita yang sangat mengasihi kita? Maka dikatakan oleh di dalam Ibrani 4:16 ini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia. Untuk apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya ini. Yang dikatakan dengan apa? Berkat yang luar biasa. Ya, ini yang dikatakan hak istimewa, yaitu boleh bertemu dengan Tuhan kapan saja, di mana saja dengan leluasa dan bebas, karena Kristus ada dalam hatimu. Apa saudara bebas bertemu dengan Jokowi? Apa saudara bebas bertemu dengan dosenmu, dengan dekanmu, dengan rektormu? Bebas. Ada hambatan-hambatan, ada yang harus kita lalui presiden, apalagi. Tapi dengan Tuhan Raja dan itu segala raja melebihi apapun di dunia ini, dikatakan bebas, hak istimewa. Kenapa kita tidak gunakan? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa itu merupakan persekutuan, hubungan intim dengan Tuhan. Persekutuan, bercakap-cakap, curhat. Apa aja, dia menjadi sahabat kita, dia menjadi Bapa kita, dia menjadi Allah yang sanggup menjawab doa kita, dia menjadi sahabat yang selalu mendengar doa kita. Jadi ngapain saudara mau cakap-cakap sama dukun atau sama yang lain-lain, sementara Tuhan ada di hatimu yang siap kapan saja mendengarkan doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Perlu, banyak orang, udahlah ngapain aku berdoa, bosan. Nggak dijawab doa aku, udahlah. Ya kan? Kenapa? Karena nggak paham kenapa dia harus berdoa. Yang pertama, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini adalah perintah atau kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 6:18 itu, di sini Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus, dia berkata, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doa. Ada satu perintah, anjuran supaya kita berdoa, betapa pentingnya berdoa. Hak istimewa tadi, tetapi doa itu juga menarik kuasa Allah. Doa itu minta Tuhan campur tangan. Ya tadi, tenanglah kini hatiku, jika jiwaku berdoa. Ada begitu banyak tentang doa. Ini adalah perintah Tuhan.
Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 6:18, berdoalah setiap waktu, itu jadikan nafas, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, bukan H2R. Menghirup oksigen, itu kekuatan dari Allah. Waktu kita berdoa, kita sedang menerima kekuatan, maka ada penyembahan, ada pengucapan syukur. Kalau kita menikmati doa itu gak bosan. Jangan terus minta-minta saja, itu yang membuat bosan. Karena saudara ketakutan berdoa. Berdoa itu bukan suatu hal yang menakutkan, maka dengan penuh keberanian. Doa itu bersekutu dengan raja di atas segala raja. Maka dengan hormat kita harus datang kepada dia dan menyembah dia. Tuhan sendiri mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Ada penyembahan, mengagungkan Tuhan. Dia ada di surga, tata yang mulia, dia kudus, dia mulia, dia agung, itu harus dinyatakan. Bukan gitu doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi jangan tembak langsung, Tuhan takut aku, berkatilah, berkati teman hidup Tuhan. Nangis-nangis di situ. Ini orang yang nggak tahu berdoa. Makanya lama-lama bosan, karena kau berdoa dengan emosimu, kau berdoa dengan keinginanmu, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Roh di situ huruf besar. Artinya mau kita dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan nafsu daging kita, bukan keinginan sesaat. Tetapi kita mengerti untuk apa kita berdoa. Ya, saudara, seringkali kita disuruh berdoa untuk hal-hal yang umum dulu. Dunia, negara Indonesia, ya kan, terus sambil mengerucut. Kita belakangan saja. Ini berdoa merupakan kehendak Tuhan. Doa bukan aturan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Tapi ini semacam kerinduan Allah. Allah yang rindu sama kita. Dia rindu ngomong sama anaknya. Dia mau mendengar suara anaknya. Coba, saudara. Ya, ini bagi orang tua kita yang normal maksud saya. Kalau anaknya nggak mau ngomong sama bapaknya, pasti orang tuanya itu ada apa ya? Kok anakku begitu, aku nggak ngerti lah anakku ini. Ngomong pun nggak mau, ditanya diam, air matanya aja yang keluar. Sembunyi di kamar. Orang tua itu stres, tanya aja. Kalau anak nggak mau bicara, stres orang tua. Bukan karena orang tua butuh anak, karena cintanya. Dia mau anaknya itu bahagia, tapi kok nggak mau ngomong. Dia mau berikan apa saja bagi anaknya, kok nggak terbuka. Ya kadang-kadang anak minta dikasih orang tua jet, karena orang tua itu lebih tahu kebutuhan kita. Itu juga loh sama Tuhan. Jadi banyak orang ketika nggak dijawab doanya, ininya nggak jawab, Tuhan doaku katanya. Coba duduk diam dulu. Saudara berdoa tentang teman hidup, engkau doakan supaya engkau mendapatkan yang tinggi, yang ganteng, datang yang pendek, nggak sampai semeter. Saudara marah. Tanya aja istrinya si Ucok Baba itu, kira-kira kecewa nggak dia dengan Ucok Baba? Enggak, bangga dia punya suami seperti itu. Kenapa? Nah di sini rahasianya. Dia bisa menerima karena dia tahu bahwa inilah dari Tuhan. Kenapa saudara protes dan tidak mau lagi berdoa gara-gara nggak sesuai dengan keinginanmu? Atau terlalu lama dijawab doa itu? Ingat, yang paling penting sekarang, doa itu bukan aturan yang harus dilakukan, tetapi meresponi kerinduan Allah. Bapa sangat rindu kepada anaknya seperti anak yang hilang itu. Coba lihat. Bagaimana dia menyambut anaknya ketika pulang. Dia pulihkan kembali posisi dan kedudukannya. Seperti itulah hati Tuhan samamu. Seperti itulah hati Tuhan sama kita. Dia rindu kita datang bersama dia. Sujud menyembah kepadanya. Bukan supaya menambah kemuliaannya. Supaya kemuliaannya turun atasmu. Oleh karena itu saudara, mengabaikan doa. Orang yang nggak mau berdoa, inilah orang yang paling bodoh sedunia. Bukan kayak doa rijik ya. Kita doa bukan untuk memaki-maki orang, menyumpahin orang. Kita disuruh berdoa bukan supaya, berikan dia penyakit yang nggak ada obatnya. Bukan seperti itu. Kita tahu dalam Alkitab, doa yang ada niat jahat nggak didengar Tuhan. Di dalam roh itu berarti berdoa di dalam kehendaknya Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan menginginkan satu orang pun tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak inginkan percekcokan. Tuhan nggak ingin pertikaian, pertengkaran. Tuhan menginginkan kekudusan. Jadi kita nggak boleh berdoa untuk supaya orang lain hancur. Doakan kau supaya mati kau. Katanya, ini orang keturunan aneh ini. Ini bukan anak Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, mengabaikan doa, orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang bodoh. Ya, mengabaikan doa adalah kebodohan besar. Ini bukan soal dosa dan bukan juga merupakan dosa dan tidak dosa, bukan bicara dosa kita sekarang. Tapi kerugian besar, berkat rohani akan hilang daripadamu kalau engkau tidak berdoa.
Sebab dikatakan dalam Yakobus ini, kamu tidak memperoleh apa-apa jikalau kamu tidak berdoa. Ini Alkitab bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa. Oh, aku berdoa bisa kok. Baik, tunggu aja tanggal mainnya. Suatu saat kau akan menyesal. Kenapa? Karena semua itu nggak dari Tuhan. Apakah saudara yang pacaran sekarang ini pacaran itu dari Tuhan? Apakah saudara yang bekerja sekarang ini dari Tuhan? Bukan bilang tinggalkan pekerjaanmu itu. Apakah saudara masuk di fakultas di jurusan itu karena pimpinan Tuhan? Yang penting berdoa, jalani dulu. Nanti akan kita lihat. Lebih daripada yang kau pikirkan, doakan. Efesus 3:20. Tuhan akan berikan bagimu. Mengapa kita berdoa? Karena itu perintah Tuhan. Tuhan mau. Tuhan minta kita berdoa. Karena dia nggak bisa melakukan apa-apa kalau kita nggak berdoa. Dia sudah buat satu hukum. Hukum itu beda dengan teori ya. Teori bisa berubah. Tapi hukum seperti hukum Archimedes, Pythagoras, itu kan nggak berubah. Maka ini juga hukum. Tuhan nggak pernah berubah. Kamu tidak memperoleh apa-apa kalau kamu tidak. Sampai sekarang kamu tidak menerima apapun. Kalau dikatakan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Maka minta supaya penuhlah sukacitamu. Jadi kembali lagi, doa itu merupakan perintah dan kerinduan Tuhan bagi kita. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat yang kedua? Doa itu supaya kita makin kenal sama Tuhan, makin intim, makin dekat, makin akrab. Itu pentingnya berdoa. Kita kan nggak bisa tahu di mana Tuhan. Kalau tadi dia bisa di istana, kita datang ke istana lah. Kalau dia ada di mana itu, di mall-mall, kita datang ke sana supaya ketemu sama Tuhan. Di mana kita bisa ketemu sama Tuhan? Ke Yerusalem? Ada uangmu? Berapa kali harus ke sana? Ini udah dikasih Tuhan hal yang luar biasa. Hanya dengan tutup mata memanggil nama Tuhan. Itu pun berat. Doa itu bikin jam doa loh. Bukan hanya bangun tidur doa, mau makan doa. Bukan itu aja doa. Tetapi artinya apa? Pergaulan ya. Semakin kita banyak berdoa dalam penyembahan, pengucapan syukur. Lalu kemudian mendoakan bangsa negara dunia ini. Sambil kita menerawang kembali apa yang dibutuhkan bangsa kita ini. Sampaikan semua kepada tentara kita. Imamat yang rajani. Maka dikatakan di sini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau kita berdoa sering ya. Teratur. Disiplin dalam bersekutu, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka kita semakin kenal. Saudara kalau sering datang ke rumahku. Ketemu sama saya, cerita-cerita, pasti makin kenal. Oh, rupanya kakak itu gini ya orangnya. Demikian juga kalian, maka perlu persekutuan. Secara virtual seperti ini masih kurang lengkap ya. Saya nggak tahu bagaimana, apakah saudara sering juga video call ya sambil lihat semua. Kita ini sangat terbatas. Tetapi semakin kita sering, walaupun video call, ngomong, SMS-an, tapi sering, itu akan membuat kita lebih mengenal. Apalagi kalau bersekutu muka dengan muka. Ini yang kita lihat di dalam Keluaran 11. Kita lihat dulu seorang hamba Tuhan ini, Musa ya. Apa dikatakan di sini? Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Berhadapan muka loh. Hanya di kitab Keluaran ini, hanya dengan Musa dikatakan Tuhan itu berhadapan muka. Ya, artinya bahwa doa itu bisa berdialog. Dua arah, ya, seperti seorang yang berbicara kepada temannya. Jadi kalau Musa berdoa seperti berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ya ke perkemahan, tetapi apinya dan sebagainya. Jadi yang mau kita lihat di sini bahwa Musa itu akrab dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya, dia seperti sudah berbicara kepada temannya. Enak ya. Kita juga diinginkan Tuhan seperti itu. Nggak usah kaku kali berdoa, Alia Manami, gitu ya. Di kampung kami pernah kayak gitu ceritanya, nggak pernah diajarkan tentang doa. Kebetulan si anak ini hadir di sana, opungnya sudah meninggal. Lalu bapaknya didengarkannya berdoa, Alia Manami, ya, Bapak kami yang di surga, bahasa Batak. Anak ini punya pemahaman, oh bapakku manggil bapaknya yang di surga, udah mati masuk surga. Lalu kemudian suatu saat dikasih anaknya ini berdoa, Bapak kami yang ada di rumah ini, ini karena dia tidak mengerti tentang doa. Kalian diajarkan ini. Nah ini yang apa tentang doa itu diajarkan bahwa kita berhadapan muka dengan Tuhan. Memang tidak secara fisik Allah ada di hadapanmu, tapi dia ada di sana. Itu iman. Bukankah Tuhan katakan setiap namanya dipanggil dia hadir? Nama Yesus itu berkuasa.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ingat, yang pertama, kalau kita banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan, maka kita semakin dekat dengan Dia. Juga Nuh, bergaul akrab dengan Tuhan. Dia bergaul akrab. Jadi nggak hanya nangis dia datang, nggak hanya berkeluh kesah dia datang, dia cerita. Seandainya bisa ku dramatisir sedikit ya, misalnya bagi adik-adik yang butuh teman hidup, kan bisa ngomong, Bapak, aku kesepian loh Tuhan. Ini malam minggu, teman-temanku pada pacaran, aku di rumah aja. Bapak, aku rindu punya pacar. Tuhan, di manakah dia? Berkatilah dia dimanapun berada, pertemukan kami pada waktunya. Aku berdoa untuk dia, Tuhan, kau berkati dalam pelayanan. Kalau dia sedang kuliah, berkati dalam kuliah. Biarlah boleh bertumbuh dalam iman, begitu. Jadi jangan didoakan, Tuhan, tolong berikanlah yang kaya, seperti ini. Nah, itu kedagingan, Tuhan nggak menjawab doa seperti itu. Kehendak sesuai dengan kehendaknya. Nggak usah takut lah. Kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidupmu. Kehendak Tuhan itu pasti the best. Kenapa? Karena kita nggak tahu berdoa, kita nggak tahu mana yang terbaik bagi kita, tapi Dia sang pencipta kita. Maka kalau berdoa, buka pikirannya itu menerawang semua. Ya, segala penjuru. Jadi nggak picik. Disuruh berdoa, Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami. Itu dari tahun ke tahun. Doa nasional, itu dari tahun ke tahun. Kenapa nggak berani kita bilang, Tuhan, berkatilah badan intelijen itu dapat membungkam. Doa itu perang. Enak loh berdoa itu. Saya suka berdoa. Sebab apa? Bertemu dengan Tuhan. Makin kita banyak berdoa, makin kita mengenal Tuhan. Komunikasi. Nah, rahasianya sekarang begini. Kok makin banyak berdoa, makin kenal Tuhan? Mbak, iyalah. Karena di sini tadi dikatakan bahwa si Musa itu dua arah. Jadi waktu kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Dan yang satu lagi kita harus baca Alkitab. Maka Tuhan bicara sama kita. Dengar khotbah, renungan, saat teduh pagi. Jadi banyak Tuhan berbicara dengan kita, lalu kita juga berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau dengar khotbah di gereja sekarang ini, ya kadang-kadang catatlah. Emang berapa banyak yang saudara boleh ingat yang aku sampaikan ini, kan gitu kan? Jadi nanti ini dibagikan sama teman-teman, diulang, dibahas, ditambah silahkan. Pasti Tuhan bisa tambahkan lebih dalam lagi sama kalian. Karena saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu bisa berbicara kepada kita kapan saja, di mana saja, dan menyatakan diri. Oleh karena itu berkomunikasi dengan Tuhan semakin mengenal Allah. Kenapa? Karena doa adalah dua arah. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran 11, yang satu berdoa, yang satu lagi baca Alkitab. Ini nggak boleh dipisah. Jangan terlalu banyak berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Jangan baca Alkitab terus, tapi nggak pernah berdoa. Harus ada keseimbangan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ya, saudara pun dikasih oleh Tuhan, untuk kita boleh juga hidup berkemenangan di dalam doa ini, perlu kita tahu bahwa ketika kita berdoa atau melawan iblis itu hanya lewat doa. Jadi saudara nggak boleh bawa bom AK-47 atau bom apalah untuk melawan setan, itu nggak bisa. Apalagi dengan adu kekuatan. Setiap kita panggil nama Tuhan, dia sudah stres, dia lari dia. Tapi kalau kita nggak berdoa, nari-nari, dia pilih mana? Nah, dikatakan di sini bahwa doa melawan kuasa kegelapan. Iblis hanya bisa dilawan dengan doa. Dalam 1 Petrus 5, 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini setan. Rajin dia berkeliling. Jangan pikir kita aja yang bisa. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Setan juga giat. Lebih giat dia dari kita. Kita masih tidur, dia nggak tidur-tidur. Bagaimana supaya dia terus berkeliling? Dari mimpimu pun dia bisa kenal siapa kita. Karena kadang kita keluar mimpi. Keluar mimpi apa namanya itu ya. Ngoceh dia kan, padahal dia tidur. Kenapa? Penuh ini, bawa alam sadarnya ini. Tidak keluar dari dalam, ketika dia tidur, keluar dari kata-kata ya, dengan mimpinya itu. Iblis berkeliling. Kadang-kadang saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita nggak sadar. Ya, ketika kita di kamar sendiri, ketika kita di kamar mandi, ketika kita apa yang kita baca, main gadget, dia lihat itu. Karena dia nggak maha tahu, tapi dia mau melihat kelemahan kita. Lalu itu dipakainya. Melawan setan hanya dengan doa. Makanya mau tidur, mau berangkat kuliah, mau belajar, apa saja tetap doa. Pergi keluar berdoa, masuk rumah berdoa. Doa itu nggak harus sujud. Kadang-kadang berkata-kata, bukan itu nafas, yang ngomong Tuhan. Terima kasih Bapak, jagai aku Tuhan.
lindungi aku. Ketika saudara bawa sepeda motor, ya kadang-kadang kan banyak orang coba membuat kita marah, kesal, atau adu kehebatan, ya, sehingga terjadi geng motor itu. Berdoa, nggak usah panas, tenang aja. Doa kan melawan setan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan. Jadi kita semua orang-orang percaya musuh kita sama, setan. Dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia musuh kita, bukan FPI musuh kita, bukan si Rizik musuh kita. Kita nggak melawan darah dan daging, tapi siapa di balik semua itu yang menentang Allah? Siapa di balik orang-orang yang menentang Allah? Jadi musuh kita yang di baliknya itu setan. Musuh kita itu iblis, nggak kelihatan, umurnya jutaan tahun. Ya, bukan yang kelihatan sekali lagi. Oleh karena itu dikatakan di sini, kita harus melawan iblis itu dengan kuasa doa. Di dalam 2 Korintus, ya, kita perhatikan di sini, 2 Korintus, bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ketika saudara melihat kondisi Indonesia saat ini, seberapa banyak saudara berdoa? Ya, bagaimana kita berdoa? Ini kalau negeri ini berubah dari NKRI menjadi negara kafilah, habislah kita. Tapi Tuhan kan bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa jika kamu tidak berdoa. Kenapa? Maaf, jaringan ya. Masih semangat? Oke. Ya, maaf ini tadi jaringan. Oke, kita lanjutkan deh. Ya. Melawan kuasa dunia ini, melawan roh jahat ya yang selalu membuat kita hambar, tawar hati, malas, bosan, sebenarnya itu dari setan, bukan dari Tuhan, bukan. Karena kelemahan kita, maka dia tunggangi supaya kita berhenti berdoa. Makanya kita harus melawan. Sebelum melawan, kalau ada merasa lemah, dalam namanya saya karismatik. Kita memang dari dulu diajarkan nggak pernah melawan setan. Sekarang lawan. Bukan Tuhan, Tuhan dia kita bikin. Nggak mungkin susah Tuhan. Tapi dia bilang apa? Lawanlah, ini sudah diberi perintah kepada kita. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Tuhan beri perintah loh. Kenapa? Tunduklah. Lawan aja iblis itu. Kelemahanmu, kebosananmu, ketawaran hatimu, ketidakpercayaanmu, itu semua dari iblis. Maka kita perlu lawan itu dengan perlengkapan senjata daripada yang dikatakan di dalam 2 ayat, yaitu jadi doa di dalam nama Yesus. Memang ya, iblis ini mengganggu ini sekarang, dia nggak mau dibongkar ini, makanya serius saudara ya. Orang percaya adalah sasaran, orang percaya adalah sasaran ataupun target iblis kita ini. Kita tanpa ampun, itu sebabnya Tuhan sangat menginginkan supaya kita berdoa demi kebaikan diri kita sendiri.
Maka dikatakan ini hak istimewa. Kalau kita nggak berdoa, maka kita adalah orang yang paling bodoh. Jadi dengan berdoa kita bisa terhindar dari jerat iblis. Mengapa kita harus berdoa ya? Dalam bagian berikutnya, yang keempat, karena kebutuhan. Ya, Yakobus 4:2 dan 5, kamu mengingini sesuatu. Ada kata mengingini, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh bla 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 dan sebagainya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kembali lagi, Tuhan tidak pernah membatasi. Bahkan hal yang kecil sekali pun kita harus doakan. Ada seorang hamba Tuhan dulu, maaf tadi dia Saluna, ada seorang hamba Tuhan pernah begini. Saya ketika di kamar mandi BAB itu pun didoakannya kalau nggak bisa misalnya sembelit. Dia berdoa. Jadi doa itu nafas, doa itu kekuatan, doa itu minta Tuhan campur tangan, apa aja. Jangan kita menjadi orang yang malu berdoa. Jangan malu dan jangan sungkan. Memang kadang-kadang orang berkata, Allah kau apa kali. Jangan juga berlebihan ya. Jangan juga dalam hati, maksud saya ini. Ini ada teman rekan pelayanan saya, kalau udah memasak dia, Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Nggak usah pada gitu. Itu kan dipikir orang gila juga ya kan. Dalam hati terus bersekutu dengan Tuhan. Panggil namanya supaya studimu, cara belajarmu, hatimu, pikiranmu. Kalau sudah ada iri, ada nggak senang, katakan dalam nama Yesus iri, kau keluar dari hatiku, kau bukan milikku. Lawan itu, jangan dituruti. Itu bukan dari Tuhan. Nah kembali lagi, kita itu berdoa karena kebutuhan. Ya, alasan ini bukan yang terutama sebenarnya. Namun demikian, Tuhan memperbolehkan kita untuk meminta atau memohon sesuatu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita ya melalui doa. Asal permintaan kita itu tidak untuk memuaskan hawa nafsu daging. Tidak salah kalau kamu berdoa supaya jadi orang kaya misalnya. Tetapi ya jelas, Tuhan aku berikan kekayaan supaya aku bisa menolong orang. Kan begitu. Bukan memuaskan hawa nafsu. Tapi konsisten. Berdoalah untuk hal-hal yang besar. Jangan mulai sekarang kalian berdoa untuk teman hidupmu, untuk masa depanmu, sekian tahun ke depan mau jadi apa. Ya minta Tuhan buka pikiran. Dan terus dari hari ke hari buat jam-jam doa. Itu nggak akan bosan. Supaya nggak bosan ya, hari Senin aku berdoa keluarga, hari Selasa berdoa untuk studi, hari ini berdoa untuk ini. Jadi tidak saking, bukan lamanya doa itu. Tetapi bagaimana kita bersekutu menikmati kehadiran Tuhan. Jadi kita bisa menikmati kalau kita memang betul-betul berdoa sesuai dengan keinginan. Ingat baik-baik ya, ada tidaknya kebutuhan kita, ada apa enggak, bukan karena ada kebutuhan baru berdoa. Tetaplah berdoa. Banyak kan kadang-kadang kita di jalan lihat yang lain, lihat ini, dengar berita, banyak kan yang perlu didoakan. Nah, yang kelima, yang terakhir, ya, berdoa itu sebenarnya menunjukkan kerendahan hati. Jadi orang yang berdoa itu rendah hati. Allah menentang orang congkak. Tuhan nggak suka. Karena orang yang congkak itu, orang yang sombong itu merasa dia bisa mengandalkan kekuatannya. Yeremia berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Yeremia 5:17. Yeremia, iya. Kalau di Yeremia 9 ini dikatakan apa? Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman. Jadi ini kesukaan Tuhan. Mengenal dia. Jadi kalau kita berdoa berarti kita mau mengenal Tuhan lebih dalam. Makanya berdoa itu bukan hanya minta-minta, tetapi ada penyembahan, pengucapan syukur. Doa bukan untuk keinginan daging kita ya. Bukan untuk pemuasan keinginan daging, tetapi seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kita boleh menyampaikan apa saja, tapi ketika kita berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, ini bentuk penyerahan total, ini bentuk keyakinan yang luar biasa bahwa keputusan Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Amin. Kalau kita berani berkata amin, saudara misalnya berdoa tentang teman hidup.
Yang kita doakan si A, tapi datang si B misalnya. Apakah saudara protes? Saudara, Tuhan tuh jauh lebih mengerti kebutuhan kita. Ketika saya berdoa untuk teman hidup, aku nggak tahu bagaimana berdoa. Karena nggak tahu aku memilih. Maka doaku hanya begini. Tuhan, berilah kepadaku teman hidup yang mendukung aku di dalam pelayanan, yang tidak menghalangi aku dalam pelayananku. Hanya itu aja. Beri doaku yang mengasihi Tuhan dan mendukung. Lalu di tengah perjalanan doa itu muncul pikiran, bagaimana kalau cacat, bagaimana kalau buta, pernah aku berhenti berdoa, takut, tapi kemudian baca lagi Alkitab, dijawab Tuhan lagi, apa katanya? Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, berbahagia yang dicobai, bla bla bla, tentang kekuatan, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik. Akhirnya aku percaya. Teruskan lagi doaku, seandainya pun dia pincang, kalaupun dia buta, aku yakin dan percaya engkau juga memperlengkapi aku untuk dapat mendampingi dia. Nah, jadi kalau dalam doa itu sempurna kan? Berkata-kata itu berdialog. Ingat kembali, aku takut, berhenti aku berdoa. Tapi baca Alkitab juga, Tuhan ngomong. Pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya udah, percaya lagi. Jangan lagi. Karena kita percaya bahwa keputusan Tuhan yang terbaik. Saudara, tahu nggak kenapa Abraham itu mau menyerahkan anaknya mati? Nah, coba dulu pikirkan ini. Jadi doa dengan iman nggak bisa dipisah. Kita bisa menikmati doa-doa kita dalam perjalanan harus dengan iman. Iman itu harus ada. Abraham ketika diminta anaknya gimana? Waktu mau dibunuh anaknya. Pasti dia perlu berpikir. Apa yang dia ingat? Istrinya yang sudah mati haid, mati rahimnya, masih bisa melahirkan anak. Sehingga dia mulai bergumul, merenungkan itu perbuatan Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Dia temukan, kalau anakku ini mati, anakku bisa dihidupkan Tuhan dari rahim bumi. Sekalipun dia udah mati. Dahsyat kan? Jadi jangan pernah takut dengan doa, jangan pernah bosan. Belum dijawab sekarang, terus doakan. Seperti seorang janda yang berhadapan dengan hakim itu. Hakim itu siapa itu? Tapi terus dia datang. Hakim yang lalim itu nggak tahan, akhirnya diluluskan. Allahmu, bapamu, sahabatmu, bukan hakim yang lalim. Dia Bapa yang baik yang memberikan anaknya bagi kita. Anaknya aja diberikan, apalagi yang lain. Pegang janji Tuhan, iman harus kepada Tuhan. Maka mari kita berdoa, jangan kita tidak mau berdoa. Karena orang yang berdoa itu menunjukkan apa? Dia mau merendahkan hatinya. Mazmur 101 itu ayat 5, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan dibinasakan kata Tuhan. Jadi ini orang yang sombong. Orang yang sombong tinggi hati aku nggak suka kata Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan kita diuji. Yakobus 4, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Doa yang sejati mengakui ketidakmampuan dirinya dan kesanggupannya hanya dari Tuhan. Artinya doa yang sejati itu dia hanya berharap kepada Tuhan. Jangan malu untuk rendah hati. Jangan malu untuk berdoa. Karena itu menunjukkan apa? Kerendahan hati kita bahwa kita memang mengandalkan Tuhan. Waktu kalian mau ujian di kampus, nanti kalau ada tatap muka, bisa nggak berdoa begini? Diajak orang kan. Saya lakukan itu ketika kuliah. Diajak orang nih, biarin aja. Karena aku bilang, aku berdoa sama Tuhan. Karena aku memang nggak mampu. Aku mengandalkan dia. Dan Tuhan akhirnya membela dengan luar biasa. Bagaimana menikmati doa? Ini yang terakhir ya. Hanya 2 loh. Bagaimana kita bisa menikmati doa? Doa atau berdoa, satu lagi yang perlu kita tahu, perang. Jadi waktu kita berdoa itu perang deh. Memerangi keinginan dagingmu, memerangi suasana, memerangi setan yang menggocok. Doa itu kita sedang berhadapan dengan Allah meminta kekuatan, tapi setan juga nggak mau. Di sisi lain bisa juga kita doa peperangan rohani mengusir setan. Jadi banyak sekali berbicara tentang doa. Kalau kita lemah, mimpi-mimpi buruk, berdoa, sujud. Tantang itu setan itu. Katakan, hei keluar kau dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak bisa ganggu aku. Dalam nama Yesus, dia berdoa. Jadi berdoa itu nggak harus panjang sekali, tetapi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Maka dikatakan doa itu adalah perang. Doa bukan untuk dinikmati saja.
Walaupun boleh dinikmati, saya bisa menikmati doa. Kadang-kadang sampai nangis ya karena penyembahan. Mengingat semua perbuatan Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, tapi Engkau begitu baik. Itu sangat luar biasa. Bukan untuk dinikmati saja, tetapi ketika kita berdoa, kita akan mengalami kehadiran Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kita. Itu pentingnya berdoa. Tuhan akan datang sesuai dengan bagaimana hati kita tadi, ya, berdoa dalam roh dan kebenaran, dia akan memberikan kekuatan. Dia akan berikan keberanian, ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Banyak hal ini doa nggak akan sampai tidak akan pernah bisa tuntas dibahas karena ini pribadi saudara, pribadi kita bersama dengan Tuhan. Ini masalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara sangat istimewa di hadapan Tuhan. Semua kita istimewa, beda-beda. Kasih Tuhan itu sama dan istimewa, tergantung kita bagaimana merespon. Maka jadikanlah doa itu menjadi kesukaan dalam dirimu. Ya. Nah, dikatakan di sini, aku tadi baca sesi tanya jawab ya, habis itu boleh. Tapi aku sampaikan dulu, bagaimana kita dapat menikmati doa? Pertama, berbicaralah kepada Tuhan secara terbuka. Ini doa pribadi ya. Kalau doa umum jangan pula terbuka kali, berhikmat juga kan. Jangan sampai tersandung orang karena doa kita. Tetapi secara pribadi yang saya katakan ini. Di dalam Mazmur 62 ayat 8 ini dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah dialah tempat perlindungan. Jadi kita bisa menikmati doa itu luas aja, curhat aja ke dia, terbuka aja dalam secara pribadi. Kalau lagi marah-marahnya sama Tuhan itu jauh lebih bagus daripada kalian marah-marah di Facebook atau di luar sana. Bilang, Tuhan aku lagi kesal, aku gak enak ini Tuhan. Kenapa Tuhan? Silahkan, dia bapamu, dia sahabatmu. Yang kedua, apakah engkau berdoa menerapkan firman Tuhan? Apakah kita juga bertumbuh? Ini penting. Jadi doa itu kan dikatakan tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja. Di bagian yang kedua ini yang harus kita penuh perjuangan. Tapi jangan juga berpikir harus jadi sempurna misalnya. Enggak juga. Tuhan ngerti kok. Iman kita itu sejauh mana. Dia nggak pernah menuntut kita melebihi. Ya, dia tahu siapa kita. Kita itu anaknya. Yang paling penting, apakah kita berdoa ya untuk menerapkan firman Tuhan? Apakah kita berdoa sudah menerapkan firman Tuhan maksudnya? Dan apakah firman Tuhan itu bertumbuh dalam diri kita? Ini proses. Makanya harus membaca, mempelajari, merenungkan, menghafal, melakukan, mengajarkan firman Tuhan. Ya, biarlah melalui pelajaran kita ini kita semakin mengerti bahwa doa dapat kita nikmati ketika Tuhan melawat doa kita. Jadi kita bisa rasakan. Ya, hidup merupakan perjalanan panjang ya. Doa juga. Jadi hidup kita ini merupakan perjalanan panjang. Kita nggak tahu kapan mati, tapi masih panjang lah. Bagi adik-adik ya, saya sudah 57. Kalian mungkin masih anak pula ya. Tetapi ingat, masih panjang perjalananmu. Tapi bagaimana saudara bisa menjalani perjalanan yang panjang ini? Ya, bagaimana? Doa memampukan kita. Doa yang tiada henti-hentinya. Doa yang terus bertalu-talu di hadapan Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan akan memampukan kita. Bahkan akan melihat hal-hal besar, melakukan hal-hal besar. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kita boleh renungkan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam doa atau menjalani doa kita. Ya, doa merupakan denyut jantung. Doa merupakan nafas. Doa berarti perang. Itu sebabnya dilawan setan. Tetapi ketika kita berdoa, kita sudah menang. Waktu kita menundukkan kepala, memanggil nama Tuhan, itu sudah langkah kemenangan. Karena doa meminta Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Berdoa tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan. Berdoa bukan perasaan, tetapi ketundukan, ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita tanya jawab, kita berdoa dulu.
Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan ini. Kebenaran sudah disampaikan di dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan. Biarlah Tuhan memberkati kami di dalam tanya jawab, sehingga Tuhan kebenaran-Mu semakin melekat di dalam jiwa kami, khususnya di adikku ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, kembali ke MC. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh meninggalkan pertanyaan dalam kolom chat dalam room ini atau menghubungi para pengurus, atau bisa juga menyalakan audio dan menanyakan secara langsung kepada pembicara kita. Mungkin Kak, untuk memulai pertanyaannya, ada pertanyaan dari Nonem. Pertanyaannya, dalam perjalanan doa, bagaimana untuk mengetahui bahwa jawaban doa dari Tuhan itu adalah tunggu? Gimana tadi? Dalam perjalanan doa, bagaimana untuk mengetahui bahwa jawaban doa dari Tuhan itu adalah tunggu? Adalah Tunggu. tunggu. Iya, Kak. Oh, jawaban dua itu tunggu. Ya belum dijawab ya. Ya, dalam perjalanan bagaimana? Ya, bahwa itu masih menunggu gitu maksudnya. Tunggu. Mungkin kayak gitu, Kak. Ya, kita tentunya kan ya jangan juga harus berhikmat juga di sini. Jangan tunggu misalnya contoh ya, teman hidup gitu ya. Didoakannya si A, belum dijawab. Terus didoakannya itu setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10. Ini kan nggak benar juga. Damai sejahtera Allah menuntun kita. Kan itu di dalam setiap doa-doa kita ada damai sejahtera. Makanya perlu kita jaga kekudusan, baca firman Tuhan. Nanti dari firman bisa dijawab Tuhan juga. Allah itu hidup. Ya, yang saya sering sekali alami dan juga saksikan teman-teman, ya sembari baca kita terjawab dalam Alkitab. Misalnya teman hidup tadi, ya tentukan aja 3 bulan. Kita kan harus berhikmat. Untuk ini kudoakan 3 bulan. Kalau nggak dijawabnya ya sudah gitu. Harus konsisten. Nanti kalau memang itunya kata Tuhan, boleh ya balik itu, tapi nggak usah batasi Tuhan. Tuhan mau melihat bagaimana kita taat dan setia. Ya, doakan. Misalnya teman hidup, ini doakan 3 bulan. Sudah 3 bulan nggak ditanyanya kita, nggak ditembaknya kita, atau nggak ada, ya udah alihkan lagi yang lain. Gitu contoh kira-kira. Jadi yang saya lihat, ya jangan memaksakan. Artinya, oh ini kehendak Tuhan, karena dia sebenarnya sudah suka. Padahal kalau dilihat dari kriteria ataupun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya, Tuhan mengikat ada di dalam firman Tuhan bagaimana memilih teman hidup. Ya sesuaikan aja dengan itu. Kalau enggak ya udah. Ini berarti bukan kehendak Tuhan. Nah, nanti memang ada hal-hal khusus ya, kasus-kasus tertentu. Karena kita juga nggak bisa batasi Tuhan. Ada juga kasus tertentu, tapi ini namanya kasus, nggak semua orang ngalami. Misalnya dia dengan orang yang nggak dalam Tuhan. Tapi akhirnya justru setelah mereka menikah, yang tadinya nggak dalam Tuhan justru lebih serius. Ini kasus. Tapi jangan coba-coba. Yang penting lakukan aja firman Tuhan. Ya itu yang dikatakan tunggu, baik dalam pekerjaan juga. Ada orang mau resign, cepat-cepat kali resign. Ini tanya dulu diri kita, nggak sejahtera kok di situ aku mau resign. Kita tidak sejahteraan itu apa? Kan perlu juga berpikir kita. Tuhan juga suruh kita berpikir. Jangan karena nggak suka pergi, nggak suka pergi. Ini kan sekarang menjadi tren bagi kaum milenial ya. Zaman milenial ini cepat bosan. Jadi orang anak-anak Tuhan harus punya tekad dan komitmen. Jadi dari situ bisa kita lihat. Kalau memang enggak itu kata Tuhan, ya nanti Tuhan akan tunjukkan sendiri. Tapi jangan terlalu jangan emosional mengambil keputusan. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Atau bagaimana? Kurang jelas boleh ditanya balik. Kurang jelas bisa ditanya balik. Kayaknya udah jelas Kak, karena hanya itu dari yang ditanya Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Nonem juga Kak. Pertanyaannya, bagaimana saya tahu pasti saya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Gimana Dek?
Bagaimana saya tahu pasti bahwa saya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, Alkitab ini kehendak Tuhan. Alkitab aja, makanya. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tentu tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya itu menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah kehendak Tuhan. Kalau misalnya kasih kasusnya gimana? Mungkin aku bisa lebih menjawab. Karena kehendak Tuhan itu Alkitab. Tidak bertentangan dengan Alkitab. Kebenaran. Baik bagi manusia belum tentu baik itu bagi Tuhan. Tapi kebenaran itu pasti baik. Supaya kita jangan berdoa konteksnya supaya baik-baik saja. Baca aja Alkitab ini bagaimana kadang-kadang doa itu pun bertentangan kok. Kadang-kadang nggak sesuai dengan pikiran kita. Tapi damai hati ini. Itu kualami juga dulu. Ketika berdoa sampai kakak-kakak rohaniku bilang apa? Kau damai-damaikan aja nih hatimu. Takut kali kau nggak punya pacar. Karena mereka nggak setuju dengan yang kudoakan. Itulah dengan suamiku yang sekarang itu bilang aku damai. Tapi secara logika kalau dipikirkan bla 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 gitu. Tapi damai. Jadi yang dari Tuhan itu damai di sini. Nggak sama. Silakan aja nanti dialami. Ada sukacita, bertumbuh imannya, makin mencintai Tuhan, makin senang datang sama Tuhan. Tapi kalau makin jauh dari Tuhan, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Kan ada gitu ya, entah pacaran, entah pekerjaan, entah di dalam pernikahan, rumah tangga, makin jauh dia dari Tuhan. Enggak kehendak Tuhan. Kalau bisa aku katakan ya, di dalam pernikahan, kadang-kadang banyak keluarga-keluarga lebih memprioritaskan hubungan, adat-adat daripada ke Tuhan. Jadi kadang-kadang ke Tuhan ini mereka kalau perlu saja, misalnya takdidilah, ini kan bukan di situ letak gereja. Jadi gereja kadang sepi. Coba lihat ya Dek ya, kesempatan aku sampaikan kenapa Muslim itu sangat hebat di dalam mendukung ustadz-ustadznya. Padahal jelas nggak benar. Kenapa mereka berani mati pada nggak jelas Tuhan mereka. Sementara kita udah jelas sekali. Tuhan itu udah mati, bahkan hidup mengasihi kita. Kenapa kita nggak bersemangat di dalam memuji Dia? Kenapa kita nggak bersemangat melayani Tuhan? Kenapa kita nggak bersemangat berdoa? Mereka lihat doanya kan, sampai doanya pun menghina-hina orang. Kita seharusnya lebih dahsyat lagi dari mereka. Jadi kembali lagi, kehendak Tuhan dalam doa itu tentu yang membawa jiwa, pertumbuhan, membuat orang lain ya kita menjadi berkat. Dalam pekerjaan juga begitu. Bagaimana supaya kita tunduk pada atasan, bagaimana kita minta kekuatan supaya juga tidak nyontek di kampus. Itu doa kehendak Tuhan. Supaya hidup mempermuliakan Tuhan. Itukah, Dek? Kadang-kadang sudah ini. Kalau nggak tetap langsung gitu, tapi nggak apa-apa. Kalau kurang jelas tanya lagi, no problem. Sampai besok pagi pun oke. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi dari Sarah Sibarani. Pertanyaannya, Shalom Kak, apa boleh berdoa berulang-ulang untuk hal yang sama? Atau kita sepatutnya hanya minta satu kali saja? Tentunya itu pasti ada kaitannya, janganlah kamu berdoa bertele-tele katanya ya. Jadi kalau dalam Alkitab dikatakan doa yang bertele-tele itu, doa yang nggak ada sasarannya deh, berputar-putar, pening kepala aku, jadi di situ aja dia. Jadi kalau doa yang berulang-ulang, yang kita selalu berdoa kok untuk bangsa dan negara, diulang terus. Bahkan yang saya bilang tadi, sama seperti kami ya, siang malam berdoa untuk sekolah. Bayangkan berapa puluh tahun, mulai dari pacaran sampai sekarang ini udah berapa puluh tahun kami berdoa, baru 7 tahun yang lalu dijawab Tuhan. 30 tahun berdoa untuk buka sekolah. Bagaimana itu? Artinya berdoa itu menunjukkan ketekunan, keuletan kita, bukan mengemis. Dalam doa itu berkembang Tuhan, untuk semakin berkembang visinya, pemahamannya, pengertiannya. Jadi berulang pun dia topiknya sama, tapi berkembang doa itu bagus. Tapi kalau dia berdoa berputar Tuhan, berputar lagi, bolak lagi, seperti orang yang yang hilang ingatan itu yang bertele-tele, nggak jelas sasaran, nggak ada tujuan, itu bertele-tele. Tuhan juga mau kita berdoa ngerti. Yang menjadi masalah kadang-kadang kita ngerti kita apa persoalan bangsa dan negara kita. Ya nggak baca koran, nggak ada koran ya, nggak melihat perkembangan, seharusnya mesti ngerti. Ada cinta, ada keterbebanan terhadap
apa yang kita doakan. Berdoa bagi keluarga, harus ngerti apa sih persoalannya. Sisi Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Apakah itu didengarkan Tuhan? Yang paling tahu apa yang dia butuhkan. Karena bukan masalah, Tuhan itu sudah tahu, tapi Tuhan mau melihat sejauh mana keterbebanan kita, cinta, kasih, kerinduan di dalam menyampaikan doa itu. Jadi sekali lagi doa yang bertele-tele maksudnya nggak punya arah dan tujuan, nggak punya pengertian, asal dipadokoni dan dia tusi, nggak tahu dia apa yang didoakannya, ya. Tapi kalau doa satu topik doa sampai didoakan terus berkembang dia pemahaman, Tuhan mempertajam pikiran kita. Di dalam doa Tuhan semakin mempersiapkan kita untuk melihat tentang pekerjaan itu atau tentang visi atau tentang sekolah. Semakin mengerti kita. Misalnya, adik mau bercita-cita tamat ini, aku mau jadi ini. Terus doakan, nanti makin berkembang itu. Sambil dipelajari juga, mau jadi dokter misalnya. Apa? Dipelajari gitu. Jadi doanya semakin mempersiapkan diri. Itu tidak salah. Itu, Dek. Masih ada lagi? Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya, Shalom, Kak. Bagaimana kita menguatkan diri dalam pekerjaan ketika kita lagi mendapatkan suatu masalah? Ya. Kembali ya, Alkitab, Dek. Kita kuat kalau makanan kita itu bergizi. Ya, fisik ini, corona harus nutrisinya lengkap, vitamin C, apalagi kan sudah menghadapi penyakit kan. Rohani kita butuh makan. Harus makan minum dari firman Tuhan. Nggak cukup hanya mansor, nggak cukup hanya ke gereja, baca Alkitab. Saya punya pengalaman itu. Jadi rajin baca Alkitab, ambil satu, terserah mau yang mana. Tapi pada waktu itu aku baca kitab Joshua. Lalu ketika saya baca mulai dari ayat pasal 1 terus, misalnya 3 pasal, 2 pasal setiap hari, pas pula ada masalahku besar. Waktu itu kena di Joshua pasal 1 ayat 8 itu ya. Renungkanlah firman Tuhan, maka engkau akan bertindak hati-hati dan selanjutnya, dan berhasil dan beruntung. Senang kali kita kan berhasil dan beruntung. Oh, saya hafal firman Tuhan ini. Saya belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Baca Alkitab, hafal Alkitab, saksikan Alkitab, injili orang lain. Pokoknya bicara sama orang, selalu bicara firman Tuhan. Karena katanya baca renungkan firman Tuhan. Diajarkan juga. Tapi waktu itu saya punya masalah. Aku mulai protes sama Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan firman-Mu. Aku sudah menjaga kekudusanku. Aku sudah belajar mengubah karakterku. Aku sudah bla 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 bla. Ngomong lu Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan ku dengar bicara. Apa katanya? Baca ayat 9. Hah? Ini dalam hari waktu yang berbeda. Ketika diingatkan lagi aku dengan Joshua 1 ayat 8, waktu itu Tuhan bilang apa? Baca ayat 9. Ketika aku baca ayat 9, saya ketawa. Aku tersenyum sama Tuhan. Ye Tuhan, coba bayangin. Padahal lagi banyak kesusahanku, banyak masalahku. Apa isinya itu? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut. Ini hebat kan, Tuhan ngomong. Itu maksud saya, dan itu sangat luar biasa. Ketika ku dapatkan, disuruh Tuhan, baca ayat 9. Ketika ku renungkan, saya tertawa di dalam persoalan. Karena aku yakin dan percaya bahwa pergumulan, persoalan, tantangan itu Tuhan izinkan, bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan untuk melatih iman kita, untuk Tuhan menyatakan kuasanya, untuk kita bisa juga berpengalaman dengan Tuhan. Melatih kedewasaan rohani. Jadi jangan pernah kecewa, marah, apapun persoalan. Coba evaluasi diri, perbaiki hidup. Tapi kemudian tetap bersekutu dengan Tuhan. Jangan ada late, hosam, teal, elat, jangan. Tetap mengasihi, ya tetap cinta sama Tuhan. Seperti itu deh. Kadang-kadang di pekerjaan langsung kita marah, kesal, resign, marbada, ya sakit hati. Rugi siapa? Kita, bukan mereka yang rugi, kita yang rugi. Jangan mau. Tapi kembali ke Alkitab, menjadi pelaku firman Tuhan, mengasihi dan mengampuni. Itu yang boleh saya bagikan, Dekku. Kembali ke Alkitab. Menghadapi masalah. Gimana, udah bisik-bisik, kalian udah habis waktu? Mungkin bagi teman-teman yang lain, waktu untuk sesi tanya sudah ditutup. Tapi ada 3 pertanyaan lagi yang belum dijawab, tapi saya akan membacakan dan Kak Deliit akan menjawabnya. Pertanyaan yang pertama itu, Shalom Kak, aku mau nanya,
bagaimana menghidupi doa itu dalam kehidupan kita? Menghidupi doa. Ya, Kak. Menghidupi doa artinya lakukan. Kerjakan, doakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau doakan, itu menghidupi. Jadi apa yang menjadi doa-doa kita, ya mari kita jalani. Kita lakukan di dalam Tuhan. Yang paling penting, doa dijawab itu kan tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja. Jadi berarti kita harus hidup dalam kekudusan, tetap bersekutu dengan Tuhan, evaluasi diri kalau ada dosa-dosa, matikan, buang, belajar untuk menghidupkan manusia baru. Pasti akan menghidupi doa itu. Dan kita akan terheran-heran, terkagum-kagum. Nggak boleh kita hidup secara kedagingan terus. Hawa nafsu dimatikan, kedagingan dimatikan. Itu memang tidak seperti gigit cabai. Ada kalanya kita harus berdoa berpuasa, ada kalanya kita harus ya namanya sujud menyembah, menangis di depan Tuhan, menanggalkan dosa-dosa itu. Kadang-kadang ini yang aku lihat, banyak kita ini sepele dengan dosa. Sama Tuhan nggak ada dosa besar, dosa kecil. Sama Tuhan nggak ada dosa sengaja dan tidak disengaja. Yang namanya dosa itu kurang dan takaran Allah menghalangi berkat Tuhan. Jadi kekudusan sangat penting di dalam menghidupi doa atau menikmati doa. Jadi bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Itu aja deh. Yang kedua apa tadi? Pertanyaannya berikutnya? Pertanyaan yang kedua itu, Kak, apa itu doa yang hidup? Bagaimana kita meyakinkan agar doa itu menjadi doa yang hidup di masa pandemi ini? Ya, hampir sama sebenarnya tadi ya. Apa itu doa yang hidup? Doa yang hidup itu dia bekerja dalam diri kita. Misalnya gini, kita nggak suka cita. Aku sering ngalami itu, dan lemah. Tadi aja aku lemah, capek. Karena tadi saya dari kantor menerima penerimaan penyuluh honor ya. Dari jam berapa itu sampai ke jam 4, capek. Tadi aku nangis, bro. Tuhan, aku mau di Kau Gloria lagi, capek. Beri aku semangat, Tuhan. Ini kurasakan kekuatan dari Tuhan. Jadi doa yang hidup itu ya langsung, ada yang langsung bisa kita rasakan, ada yang memang waktunya Tuhan. Ada yang secara spontan, misalnya kita sedih, berikan aku sukacita Tuhan. Berikan aku kekuatan Tuhan. Lagi di jalan, ketakutan, berikan aku kekuatan Tuhan. Artinya kita menghidupi doa kita itu dan bisa Tuhan nyatakan. Keluputan, COVID ini, ya jangan bilang ini makhluk Allah, enggak. Itu karena dosa manusia itu, karena ketidaktaatan kita itu. Jadi dosa melahirkan dosa, ya kan? Jadi jangan juga, ya udah selalu harus ikuti protokol kesehatan. Kita juga harus jadikan ini menjadi latihan. Nah, berdoa juga, aku selalu berdoa, Tuhan keluar masuk rumah, segala sakit penyakit aku tolak dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Kadang-kadang kalau kok nggak didengar doaku, kok sakit juga aku, berarti ada apa? Aku harus melatih diriku untuk tekun. Akhirnya merawat diri, ya, rajin minum ini, bersemangat, berpikir. Jangan kita suka diem. Tuhan itu mau kita berpikir. Itu doa. Berpikir juga, doakan yang kita pikirkan dan pikirkan apa yang kita doakan juga sama dengan yang tadi. Jadi ya, yang ketiga, yang terakhir kali. Yang terakhir pertanyaannya, Shalom Kak, mana yang lebih baik dipakai antara doa hafalan atau doa yang spontan? Doa hafalan, ngapain dihafal doa? Doa itu lahir dari hati. Ya, ketika kita merenungkan firman, ketika kita menjalani kehidupan, doa penyembahan itu kan, doa penyembahan itu rajin baca kitab Mazmur atau renungkan perbuatan Tuhan. Lalu lihat hidupmu, apa yang diperbuat Tuhan, lalu masuk, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau telah bla 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 bla. Doa ucapan syukur. Ingat, Roma 8 ayat 28. Tuhan terima kasih bahwa dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Aku yakin sekalipun menderita, sekalipun sakit, sekalipun susah, ini akan memberikan yang terbaik bagiku. Nah, baca kita pasti yang baik. Lalu doa permohonan, doa ngaku dosa. Itu bukan hafalan. Memang di gereja kadang pakai buku agenda itu ya, supaya teratur aja. Jadi kadang-kadang kita sintua maragenda di depan, jemaat ngomong-ngomong, itu yang nggak benar. Walaupun sintua di depan menyampaikan doa permohonan dosa dan lain sebagainya, kita di bangku kita aminkan dalam hati gitu. Jadi doa itu ada yang ditulis kalau dia nggak tahu, tapi kembali itu lahir dari hati, ya Tuhan juga dengarkan. Kalau menurut aku ya seperti itu.
Jadi kembali ke hati kita. Paham nggak kita yang kita doakan? Ngerti nggak kita? Ya udah sampaikan dengan hati yang percaya, berpegang teguh, dan berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa kita meyakini doa yang sampai kepada Tuhan itu akan dijawabnya. Dengan iya, tidak, tunggu dulu. Seperti itu. Jadi dua-duanya tergantung ya. Kalau masih belajar dia kan ditulis. Tapi dihayati aja. Jadi seperti itu. Mungkin sekian untuk sesi tanya jawabnya. Oke. Selanjutnya, begitu indah firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini. Marilah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, untuk menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan, kita bernyanyi kuasa doa, dan di akhir lagu kita, saya mengundang Kak Delilit untuk menutup dalam doa. Bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan Allah yang hidup. Yang memberikan kepada kami sarana bersekutu dengan Engkau melalui doa. Di mana saja, kapan saja. Apapun, bagaimanapun bentuk persoalan pergumulan kami. Engkau tidak pernah menutup diri. Tetapi Engkau selalu memberi kesempatan bagi kami. Karena kami adalah anak-Mu. Bapa, biarlah kami menjadikan doa, menjadi bagian hidup kami, menjadi kesenangan, kesukaan. Sehingga kami boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam kehendak, di dalam perbuatan-perbuatan. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup. Bapa di surga hamba berdoa menyerahkan seluruh saudara-saudaraku ini Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh berpengalaman dengan doa-doa. Bila kami boleh mengalami kuasa doa di dalam Kristus Yesus. Sehingga Tuhan iman kami semakin bertumbuh. Dan kami semakin mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Dan membenci dosa lebih daripada apapun. Tuhan Engkau tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan. Jikalau ada di antara jemaat-Mu yang susah. Mari Engkau hiburkan, berikan solusi dan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Jikalau ada yang sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan.
Jikalau ada yang tawar hati dan kebingungan, mari pulihkan mereka ya Allah. Jamalah mereka Tuhan. Jikalau ada yang rindu mengenal Engkau lebih dalam, nyatakanlah kehadiran-Mu Bapa. Sehingga mereka dari hari ke hari Tuhan semakin mencintai Engkau. Bapa di surga, kami serahkan semua pergumulan-pergumulan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang boleh campur tangan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan ketika apapun situasi kami memiliki iman yang hidup karena doa-doa yang hidup yang terus disampaikan di dalam kehidupan kami. Banyak orang yang mendoakan kami dan juga kami mendoakan orang lain. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau berkati bangsa dan negara kami, Kau berkati gereja-gereja Tuhan, Kau berkati Kau studi anak-anak-Mu ini, pekerjaan, teman hidup, dan masa depan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing, di kehidupanmu, di seluruh aktivitasmu, dan tetaplah berdoa. Maka terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.